Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, saya ingin menyampaikan berita gembira. Karena sayang sekali kalau dalam keadaan seperti ini justru kita melewatkan momen-momen penting di dalam kehidupan kita. Bahwasanya berita gembira itu adalah hari ini kita terpaksa atau dipaksa untuk lebih banyak berdiam diri, kemudian menjaga hubungan sosial kita, kemudian sebagian dari kita bahkan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Ada hal yang rutinitas biasa kita lakukan, hari ini berhenti. Nah, berita gembiranya apa? Tentu kita berpikir apa yang sedang terjadi saat ini. Ada orang yang berpikir kenapa? Namun jawabannya tentu tidak menghasilkan solusi. Apa yang seharusnya kita pikirkan? Justru kita memikirkan apa yang tersembunyi di balik fenomena ini. Benar kan teman-teman? Baiklah, ambil waktu sejenak untuk rileks dan santai. Kemudian nyaman, sehingga ketika Anda mendengarkan video ini bisa merenungi kata-kata yang mungkin bermanfaat yang ingin saya sampaikan. Teman-teman yang berbahagia, kebahagiaan itu adalah pertama, hari ini kita perlu mempertanyakan kembali tentang makna hidup, tujuan hidup. Kita mungkin udah lama tidak membahasnya, bahkan mungkin melupakannya. Atau jangan-jangan kita sudah lama tidak bertanya tentang makna dan tujuan kehidupan ini. Baiklah, teman-teman yang berbahagia, pada hakikatnya tujuan kita di dalam kehidupan ini adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan kemahabesaran Allah, untuk menyaksikan jagat raya yang indah ini, dan kemudian kita berjalan menikmati seluruh proses kehidupan ini. Teman-teman yang berbahagia, tentunya kita akan tiba pada saatnya semua kenikmatan yang Allah berikan ini akan Allah gantikan dengan kenikmatan di alam lain, di alam kubur, dan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan kalau kita ternyata dalam kehidupan ini kurang bahagia. Mungkin penyebabnya orang berkata masalah pekerjaan, masalah penghasilan, dan mungkin teman-teman bisa menegaskan kembali sebenarnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada apa yang kita hasilkan. Bahwasanya kebahagiaan itu bukanlah terletak dari prestasi yang kita raih. Justru kebahagiaan itu adalah kesanggupan diri kita untuk menyaksikan dan menerima segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentu hari ini kita masih menikmati matahari, kita masih menikmati angin, menikmati pemandangan yang indah. Kita bertempat tinggal, sejuk, terlindung, dan tentu terlalu banyak nikmat yang tidak mungkin bisa kita uraikan dan kita sebutkan satu persatu. Apa makna dari kehidupan ini? Kehidupan ini pada hakikatnya adalah kita benar-benar menjalankan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Apa sih yang Allah kehendaki kepada kita? Allah ingin kita bahagia menikmati karunia yang Allah berikan kepada kita, dan penikmatan itu kita syukuri, yakni dengan
menjalankan apa-apa yang sudah Allah tetapkan, sehingga ketetapan-ketetapan Allah itu merupakan rambu-rambu untuk kita terus bisa meraih kenikmatan dan kebahagiaan. Apapun fenomena yang sedang kita hadapi hari ini, kadang kita melupakan hal-hal yang penting. Justru kita lebih memprioritaskan hal-hal yang tidak penting. Kadang kita menganggap penting sesuatu hal yang justru tidak terlalu penting. Sebenarnya kehidupan ini sangat sederhana, mudah dan gampang. Allah menjamin rizki setiap makhluknya. Allah berjanji akan mencukupi semua kebutuhan kita. Maka apalagi yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang menjadi kerisauan kita? Kita risau itu, kita khawatir itu karena kita sedang mengalami kehilangan dari sesuatu yang biasa kita dapati. Dan kemudian kita menyaksikan apakah esok, lusa kita akan mendapatkan kembali apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Itu yang menjadi kekhawatiran kita pada umumnya. Nah, sadarilah teman-teman yang berbahagia, bahwasanya apa yang dulu pernah kita peroleh, apa yang dulu pernah kita raih, prestasi, pekerjaan, hasil apapun yang pernah kita raih, semuanya itu adalah media kita untuk kita selalu ingat kepada Allah. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat kita benar-benar tidak berkuasa, pada saat benar-benar kita terkungkung, terkurung, bahkan kita nggak tahu harus berbuat apa, tetap sama, kita masih berada di alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berada di dunia ini, dan Allah tetap akan cukupkan rezeki kita. Sekarang tinggal kita bagaimana berupaya agar menikmati keadaan ini menjadi lebih baik. Dan inilah kesempatan kita untuk Allah mudahkan kita untuk dekat kepadanya. Inilah kesempatan kita, Allah stopkan kesibukan-kesibukan dunia. Bahkan Allah berhentikan kita dari sesuatu yang mengisi hati kita dari selain Allah. Dulu kita anggap teman itu penting, persaudaraan itu penting, harta itu penting, jabatan itu penting, bahkan sebagainya. Ya, semua makhluk harusnya tidak pernah mengalahkan Allah sebagai sesuatu yang maha penting, sebagai zat yang maha penting. Dialah Allah pemilik segalanya, yang menguasai jagat raya, langit dan bumi. Dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saudaraku sekalian yang berbahagia, hari ini datanglah kita dengan cinta dan ketakutan sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita banyak melupakannya sehingga hati kita tidak membuahkan ketenangan. Namun dengan banyak memikirkan, mengingat, serta berperilaku yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita akan semakin damai dan tenang. Karena dialah yang zahir, dialah yang batin, dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Saudaraku yang berbahagia, maka apakah yang kita khawatirkan di dunia ini kalau Allah ada bersama kita? Apakah yang kita risaukan dengan keadaan ini kalau Allah tetap dengan Ar-Rahman dan Rahimnya? Maka panggillah Allah, datanglah kepadanya, kemudian minta ampun, beristighfar, serta perbaiki hubungan kita,
perbaiki cara kita, perbaiki mindset kita, perbaiki pola pikir kita. Yang dulu kita anggap makhluk itu penting, sekarang siapakah yang lebih penting di dalam kehidupan ini? Ya, hanya Allah yang penting. Maka nikmatilah keadaan seperti ini, keadaan yang memaksa kita, yang Allah ingin agar kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin agar kita lebih mesra kepadanya. Allah ingin agar kita dapat mengambil hikmah dari keadaan ini. Jangan terlena kawan. Jangan kita terfokus dengan wabah corona yang terus menghantui kita. Ganti, fokuskan perhatian kita kepada Allah yang maha segalanya. Fokuskan perhatian kita hanya kepada kebesaran Allah. Dan ketika kita menganggap Allah itu akbar, maka kita adalah kecil. Ketika kita menganggap Allah itu berdaya dan kuat, maka kita adalah lemah. Ya, memang kita lemah. Selamanya kita lemah. Dan kita menunggu kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita. Dan insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak pernah kurang sedikit pun kepada kita. Perbaiki hati kita, perbaiki tujuan-tujuan kita, perbaiki sikap-sikap kita. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.